Apa yang dikatakan oleh pimpinan Iran ini ada benarnya juga. Dan kebenaran yang perlu kita ketahui pula di mana di Iran sana. Kalau kita memang mau berbicara masalah perbedaan keyakinan, kenapa dengan dalih perbedaan keyakinan rezim Syiah di Iran mendiskriminasi umat Muslim Sunni? Dengan cara apa? Menculik ulama-ulama Sunni lalu membunuhnya. Menghancurkan masjid-masjid Sunni lalu melarang umat Sunni sholat di masjid. Banyak masjid-masjid dihancurkan, banyak kaum muslim Sunni mendapatkan diskriminasi. Belum lagi berbicara masalah kemanusiaan. Di Iran tercatat teman-teman, sebelum Syiah itu berkuasa di Iran, dulu Iran itu adalah negara Sunni. Sebelum masuk dinasti Safawi pada abad ke-16. Asal kalian tahu teman-teman, mental dari orang-orang Syiah, mereka ini adalah bermental diktator, pemaksa. Kalian perlu belajar tentang sejarah mengenai konversi Safavid, yang dimana pada tahun 1500-an orang-orang Syiah melakukan pergerakan masif untuk menguasai tanah Iran. Dengan cara apa? Melakukan pemaksaan kepada muslim-muslim Sunni untuk masuk kepada agama Syiah dengan kekerasan, pemaksaan, penindasan, bahkan sampai pembunuhan. Tercatat dalam sejarah, tidak bisa kita tutupi bahwa orang-orang Syiah jauh lebih kejam daripada Israel. Bocah pesilat ini memaksakan diri menjadi pendakwah sambil cari uang dari konten. Karena minimnya pengetahuan, pada akhirnya menjadi sukarelawan propaganda Zionis. Kaum baca judul ini membuat narasi anti Syiah dengan hanya bermodalkan judul dari media. Kemudian menebarkan fitnah tanpa tahu isi berita tersebut. Dia jadikan judul berita tersebut untuk mengkritik pernyataan Sayyid Ali Khamenei yang dia sendiri akui kebenarannya. Namun, karena kebenciannya kepada Syiah dan kesombongannya, dia menolak kebenaran tersebut dan tetap lanjut menebarkan narasi perpecahan. Sementara para pendakwah Ahlus Sunnah yang sesungguhnya berbicara berbeda dengan pesilat mendadak dakwah ini. Mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya dibikin muak dengan sekelompok orang ngakunya sebagai muslim, tapi ribut, gaduh, mempermasalahkan serangan Iran ke Israel dengan alasan Syiah lah, dengan alasan-alasan sektarian lainnya lah, dengan alasan ini itu. Begini, sederhana saja. Yang pertama, Iran ini lagi ngantem Israel dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya. Anda tahu yang dihantam itu Israel, negara pelaku genosida di Gaza. Musuh Islam, musuh Palestina, musuh Gaza, bahkan musuh kemanusiaan sedunia. Iran bikin babak belur Israel, harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu gundah? Ngapa jadi kamu gusar? Itu yang pertama. Musuh itu adalah kawan. Sederhana sekali, simpel. Yang kedua, jangankan Iran, andai kata Rusia, Cina, negara-negara yang mayoritas kufar, andai kata tahu-tahu nyerang Israel, ya, bantu Palestina, kita akan ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Apalagi Iran. Dia bisa melakukan apa yang nggak dilakukan oleh banyak negara dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya, dengan resiko yang harus dihadapi negaranya. Resikonya nggak main-main. Maka kita ucapkan jazakumullah khairal jaza, nasarakumullah. Mudah-mudahan perjuangan kamu menghantam Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Israel musuh bersama. Musuh apapun madhabnya, bahkan apapun agamanya, selama mengaku manusia dan peduli kepada kemanusiaan, pasti akan menjadi musuh Israel. Yang ketiga, yang ingin saya tegaskan, yang harus diributin bukan Israel. Yang harus dibutin itu Amerika dan negara-negara yang memiliki hak veto di PBB yang selalu bicara soal kemanusiaan tapi mendukung dan mensponsori genosida di Gaza. Itu yang harus diributkan. Yang kedua yang harus diributkan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina. Kalau mereka kompak, Palestina dari kapan tahu udah merdeka. Tapi apa yang terjadi? Untuk buka perbatasan saja ke Gaza untuk kita masukin bantuan, susahnya setengah mati. Apa yang terjadi ketika Iran, Yaman menembakkan rudal-rudalnya ke Israel? Tapi ada segelintir negara-negara Arab yang menghadang rudal tersebut. Nggak bantu perang, malah menghadang rudal yang akan menghantam Israel. Yang harus diributin itu ketika Israel sedang membantai Gaza, menghantam, membombardir Gaza. Tahu-tahu ada pemimpin-pemimpin negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump, dengan Presiden Amerika, bahkan memberikan investasi ribuan triliun. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mesti diributin. Ngapa serangan Iran ke Israel yang diributin? Yang udah jelas-jelas hal tersebut merugikan Israel.
merugikan musuh Islam. Ayo dong cerdas, fokus kita bela Gaza, fokus kita lawan Israel. Dengan apapun cara, yang bisa dengan doa, yang bisa dengan donasi, yang bisa dengan boikot, yang bisa dengan media, yang bisa dengan tenaganya, yang nggak bisa dengan apa-apa, diam. Jangan sampai perkataan Anda, perbuatan Anda malah membantu Israel, musuh Gaza, musuh umat Islam dunia, dan musuh kemanusiaan. Ayo sama-sama terus berjuang. Insya Allah sebentar lagi Palestina merdeka dan Israel akan menuju ke neraka. Allahu Akbar, free Palestine. Sekarang kan Iran lagi nyerang Israel, betul? Yaman nyerang Israel, betul? Saya mau tanya, rakyat Islam seneng tidak? Bahagia tidak? Melihat rudal-rudal ditembakin ke Tel Aviv, seneng atau tidak? Bahagia atau tidak? Jangan dengar tuh orang-orang yang punya konflik sektarian mengatakan Iran Syiah itu hanya sandiwara saja. Nggak usah dengerin, saudara. Siapapun yang berjuang bela Palestina, yang ikut melawan Israel, maka dia sedang memperjuangkan agama Islam. Betul? Betul? Apapun latar belakangnya, selama dia tembakan rudal, dia kirimkan bantuan untuk bela Al-Aqsa, maka dia sedang memperjuangkan syariat Islam. Betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iran yang mayoritas penduduknya memeluk Islam Syiah dalam membela bangsa Arab, Palestina yang memeluk Islam Sunni ternyata tidak sebatas pembelaan omon-omon. Inilah perbedaan antara ahlus sunnah yang asli dengan yang palsu mengenai perjuangan melawan kezaliman Israel. Sunni Syiah menyerukan persatuan, sedangkan yang mengaku-ngaku Sunni berusaha memecah persatuan tersebut. Salah satu contohnya adalah pesilat mendadak dakwah sukarelawan Zionis ini. Sudah tidak berbuat apa-apa untuk Palestina dan Islam, hanya bisa ngoceh seperti tukang obat dan mengisi pundi-pundinya dari hasil seruan perpecahan. Adakah di antara ulama Anda, wahai pesilat, yang berani berbicara seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم نیسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم نیسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید، هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. و لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تاثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً
اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگم؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نگردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم. تسلیم تعرض هیچ کس نمی‌شیم. منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایران. و البته آمریکایی‌ها، اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، میدانن که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بکنه. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. يا أخي اسمعوني، هذا من آل البيت، هذا من نسل الرسول، من أحفاد الرسول. كل أهل البيت عرب. الخميني عربي، رئيسي عربي، خامنئي عربي، كلهم هؤلاء من أصل عربي. فإحنا يجب أن نفتخر فيهم. والسيد خامنئي يعني يحفظ القرآن وباللغة العربية وبتحدث العربية والله أحسن مني وأحسن منكم كمان أو معظمكم. فلذلك احنا لازم نكون احنا كعرب يعني نتخلى عن هاي قصة التقسيمات. لا، في هذا الرجل بوقفته ضد إسرائيل وباستخدام أو فتح الترسانة الإيرانية وإطلاق كل هذه الصواريخ، وتكلفة إسرائيل أكثر من $1 مليار كل يوم الآن ولسه حتزيد. وبعدين الآن لا في مدارس، لا في مستشفيات، لا في مطارات، لا في طرق، كلهم مرعوبين وخايفين. الآن صاروا يهربوا على طابة ويروحوا من طابة على مطار اللي هو شرم الشيخ الدولي حتى يهربوا من إسرائيل. مئات الآلاف الآن بغادروا. هذا ما فعلته إيران. طهران لم تهتز، لم تهادن، لم تساوم، وها هي اليوم كقلب الحسين في كربلاء، لم يعرف للخوف أو التردد عنوانا. إيران استنفرت قواها لتمطر الحق على رؤوس الباطل وتوقظ في الأمة ذكرى لم تدفن. فكل صاروخ وكل ضربة توجهها نحو تل أبيب ما هي إلا صفعة قوية تحرج بها الصمت العربي وتفضح فيها أساطين الذل والخذلان والمطبعين. ما يجري اليوم ليس حربا فحسب، إنها كربلاء جديدة تقف فيها إيران في موضع العباس، تحفظ المبدأ بيدا وتقاتل بالأخرى، وتصرخ في وجه الحصار هيهات منا الذلة. وفي هذه الملحمة لا مكان للحياد، فالحق يسطع من جبين الدم والباطل يختبئ في الخنادق. إيران اليوم هي صوت السيدة زينب في قلب العاصفة، لا تساوم، لا تنحني، شامخة تقيم الحجة على الجميع. إن كنتم أحرارا فكونوا كما نحن، سيوفا لا ترتجف. Pesilat mendadak dakwah ini mungkin tidak pernah membaca hadis Nabi berikut ini. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 16 yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 63. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, sesungguhnya Rasulullah membacakan ayat ini, jika kalian berpaling, yaitu dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kalian. Surat 47 ayat 38. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang jika kami berpaling, mereka akan menggantikan kami dan mereka tidak seperti kami? Maka Rasulullah menepuk paha Salman Al-Farisi dan bersabda, orang ini dan kaumnya, jikalau agama ada di bintang Suraya, niscaya akan diraih oleh orang-orang dari bangsa Persia. Kami tegaskan, niscaya akan diraih oleh orang-orang dari bangsa Persia. Syuaib Al-Arnaud berkata, hadis sahih.
Riwayat yang sama terdapat juga dalam kitab berikut ini. Kita dapat melihat bahwa keunggulan Persia dalam keimanan dan agama telah diberitahu oleh Rasulullah, sehingga orang-orang yang berusaha mendiskreditkan perjuangan Iran melawan segala bentuk kezaliman dengan isu sektarian tidak memiliki nilai di hadapan para pencinta kebenaran.